Mas Abra, tanggapannya seperti apa? Ada beragam harga pangan yang memang sebenarnya relatif menurun dalam jangka waktu pendek, namun juga secara jangka panjang menarik, apalagi jika ini berdampak terhadap inflasi. Ada harga-harga pangan seperti cabai yang kita sampaikan yang memang meningkat cukup drastis dibandingkan di awal tahun. Bagaimana kira-kira dampaknya, Iya, Pak, terhadap inflasi iya, dan mungkin juga tentang ketersediaan pangan sendiri? Silakan. iya. Kalau tadi Pak Ketut menyampaikan mungkin pergerakan harga dalam spektrum yang lebih pendek ya, harian atau bahkan mingguan. Sebetulnya kalau kita mau lebih objektif lagi melihat, tentu kita harus melihat membandingkannya dengan harga pergerakan harga sejak awal tahun bahkan juga dengan pergerakan year on year dari bulan November tahun lalu. Memang faktanya ya di masyarakat ya merujuk kepada beberapa data harga pangan strategis, misalnya dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIH PSN), kemudian juga data dari Kemendak, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendak yang tersebar di 90 kota di Indonesia. Beberapa harga kebutuhan pokok strategis itu memang mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Misalnya tadi disebutkan cabai rawit merah keriting, dalam catatan saya sudah naik 39,7% month to month secara bulanan. Itu baru bulanan, belum kita bandingkan dengan awal tahun maupun tahunan. Kemudian juga harga gula pasir ini juga naik 5,13%, dan bahkan ya di Jakarta aja harganya sudah mencapai sekitar Rp17.000 per kilo, dan ini juga sudah melampaui harga acuan. Nah, ini juga yang saya pikir menjadi beberapa komoditas yang tentu sangat sensitif dirasakan oleh masyarakat. Belum lagi kita bicara komoditas beras yang harganya terus meningkat, dan beras ini ya mengambil porsi yang cukup dominan terhadap inflasi. Ya, inflasi dari Januari sampai Oktober itu beras itu porsi untuk andilnya itu sangat besar. Dan ini masih resiko terhadap lonjakan harga pangan ini masih cukup besar, karena memang masih ada efeknya fenomena El Nino, kemudian juga mulai masuknya musim hujan, dan juga yang tidak kalah penting adalah tekanan dari faktor eksternal ya, geopolitik. Ukraina dan Rusia ini kan masih berlanjut sehingga mempengaruhi pergerakan harga pupuk khususnya dari Rusia. Kemudian juga eskalasi konflik di Timur Tengah itu juga masih punya risiko terhadap stabilitas harga komoditas pangan dan juga bahkan energi. Nah, sehingga dengan berbagai dinamika tadi, memang akan ada ancaman terhadap kenaikan inflasi ya, baik di bulan November ini maupun sampai akhir 2023. Nah, dari historis inflasi dari tahun ke tahun, memang di bulan November dan Desember ini di ujung tahun adalah inflasi siklusnya akan terjadi kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dan rata-rata Oke. inflasi di bulan November dalam 5 tahun terakhir itu sekitar 2,72%. Jadi kami memproyeksikan inflasi di bulan ini ya teman-teman itu sekitar 0,27%, dan secara year on year-nya 2,77%. Dan ini saya pikir perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Oke, baik, dan dalam hal ini jika November diprediksikan akan kembali naik lagi inflasinya, apakah tingkat 2,72% itu patut dikhawatirkan? Karena di satu sisi juga biasanya kan Desember menjelang akhir tahun adanya Nataru, masyarakat akan lebih berplesir dan berkonsumsi, dan ini akan meningkatkan Betul. inflasi juga, sentimen yang ada. Bagaimana Anda melihatnya? Betul, tekanan inflasi ya khususnya di bulan Desember ya akhir tahun itu pasti akan semakin besar. Tadi demand-nya akan meningkat ya karena adanya hari raya keagamaan Natal, kemudian juga masih ada resiko kenaikan harga global. Ini kan juga beberapa importir ya, khususnya misalkan ke konteks gula pasir ini kan juga mengalami tantangan untuk melakukan importasi karena terjadi kenaikan harga di tingkat internasional itu. Kemudian juga yang ketiga adalah dari sisi di dalam negeri produksi masih akan terganggu gitu. Jadi faktor domestik, faktor eksternal ya ditambah demand yang akan terjadi kenaikan secara signifikan dalam waktu tertentu, itu juga akan menekan masyarakat berupa kenaikan harga-harga komoditas pangan tadi. Dan ini kita belum bicara resiko kenaikan harga energi, karena Ya. memang beberapa bulan terakhir ini relatif harga energi masih relatif stabil bahkan menurun. Bahkan harga BBM misalnya kita tahu mengalami penurunan di awal November,
Tetapi resiko kenaikan harga energi juga masih terbuka lebar karena tadi konteks adalah resiko eskalasi konflik di global.